Bukan sebuah kemunduran ya Pak ya? Enggak dong, kan kalau dulu dana APBD kan klub. Iya, klub. Ini kan buat kompetisi Liga 3. Oke. Nah, kompetisi, bukan buat klub, kompetisi Liga 3. Sekolah olahraga 2-4 tahun. Ya, masa tiba-tiba kita PSSI bikin sertifikasi 2 minggu lolos. Ya, kenapa nggak kita beri kesempatan adik-adik mahasiswa yang punya masa depan luar biasa, ya memang suka olahraga, jadi wasit dan pelatih. Tuan rumah Piala Dunia, kita perlu belajar. Ya, kemarin kita di cabang bola basket kita juga jadi host Piala Dunia untuk kejuaraan basket dan terbaik dibandingin Manila dan Jepang. Ya, jadi bisa. Bicara PSSI ya, sejak dulu. Sedih lah ya PSSI. Sedih Pak. Sedih kan? Nggak bagus kan? Nggak bagus kondisinya, bagus nggak? Sekarang ini? Sekarang. Sejak dipimpin Erick Thohir makin bagus Pak. Oh, ngerayu aja loh. Pak, persoalan laten. Ketika KLB mulai itu Asprof baru muncul. Tapi ketika tidak ada KLB atau KB, Asprofnya, Askotnya itu tidak kelihatan. Apakah PSSI tidak mulai berpikir suara ini kan harus mereka perjuangkan ya, artinya mereka harus bikin kompetisi dong, jangan mereka tiba-tiba muncul ketika KLB dan KB ini mengubah hal yang persoalan di PSSI. Gini, karena itu kemarin kan kita belajar juga dari FIFA punya program, di mana kalau Indonesia ingin mendapatkan pendana dari FIFA, apakah memang yang dinamakan FIFA Forward dan lain-lain, kita harus melakukan A, B, C, D. Dan itu ada nilainya. Nah, kemarin kita sudah sosialisasi ke Asprof juga sama. Ini programnya, ini bantuannya. Bahkan, saya berterima kasih kepada Pak Presiden. Pak Presiden sendiri kemarin di Ratas di Istana Bogor mengusulkan, dan Pak Mendagri, waktu itu Wakil Mendagri punya komitmen merubah peraturan Mendagri di mana APBD bisa mendukung yang namanya Liga 3. Nah, ini kan supaya apa? Jangan kayak ayam mama telur menyalahkan, oh tidak ada dana, menyalahkan juga Asprof tidak bergerak. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau nanti misalnya ada tadi bantuan APBD Liga 3, ya kan, lalu Asprofnya makin profesional, ini kesinambungan. Ini yang kita harapkan. Ya sama, di PSSI pun kita mendorong sekarang program-program tidak hanya untuk senior tim, juga untuk junior tim. Tetapi tentu dengan tolak ukur, ya keuangan yang cukup, bukan keuangan yang muluk-muluk. Nah, ini yang kita jaga. Gitu. Artinya dimungkinkan atau akan ada aturan dana APBD bisa dipakai klub-klub Liga 3? Ini lagi kita dorong, kan sudah ada ratasnya. Bukan sebuah kemunduran ya Pak ya? Enggak dong, kan kalau dulu dana APBD kan klub. Iya, klub. Ini kan buat kompetisi Liga 3. Oke. Nah, kompetisi, bukan buat klub, kompetisi Liga 3. Pertanggungjawabannya Asprof berarti atau ke Pemda? Ya, nanti kerjasama seperti apa harus diawasi. Sama ketika kita juga mendorong kerjasama dengan liga sekolah-sekolah nanti dengan Kemendikbud. Ya biar aja. Makin banyaknya kompetisi berjalan makin bagus. Seperti juga kemarin kita menandatangani kerjasama PSSI dengan 12 universitas untuk mendorong percepatan perwasitan dan pelatih. Karena kenapa? Para mahasiswa ini kan sudah sekolah olahraga 2-4 tahun. Ya, masa tiba-tiba kita PSSI bikin sertifikasi 2 minggu lolos. Ya, kenapa nggak kita beri kesempatan adik-adik mahasiswa yang punya masa depan luar biasa, ya memang suka olahraga, jadi wasit dan pelatih. Toh jumlah wasit dan pelatih kita tidak cukup. Nah, sama ketika dibilang, oh kenapa kompetisi di bawah tidak ada ya? Satu, dana, kedua daripada manusianya pun kurang. Jumlah pelatih, wasit. Nah, kalau mereka bisa turun ke bawah, adik-adik mahasiswa, ini kan sebuah perubahan besar gitu. Nah, ini yang kenapa kita mau sinergikan
yang namanya membangun sepak bola Indonesia tidak bisa sendirian. Sama ketika kita bekerja sama dengan Jepang, dengan Jerman, karena kita tahu kita tidak bisa sendiri. Nah, sama di dalam negeri pun kita bekerja sama dengan media, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, ya, untuk kita punya sinergi sehingga bisa mendorong sebuah program yang baik gitu. Baik Pak, mudah-mudahan itu segera terrealisasi ya. Bertahap. Kan hari ini Liga 2 jalan. Selama ini nggak pernah jalan. Alhamdulillah jalan gitu. Elite Pro Academy nggak jalan, katanya mau jalan. Nah, ini kan dorong terus gitu. Nah, Liga 3 pun pasti nanti sekarang harus jalan, tetapi kalau ada tadi pengalian APBD tambah masif, tambah banyak. Ya itu yang kita dorong gitu. Yang kedua Pak, terkait Indra Safri. PSSI katanya sudah memberi kontrak per Agustus kemarin ya. Untuk Indra kontrak yang panjang menuju Piala Dunia ya, U20 2025. Roadmap-nya ke arah sana gimana? Jadi Coach Indra Safri untuk U20 2025. Ya. Dalam menuju masuknya kita ke Piala Dunia, kita harus membangun tim dari U9. Okay. Hari ini kita sudah punya tim senior U23, U20, 17. Baru saja saya bicara sama Coach Indra, Coach, kayaknya yang U14 harus mulai didorong. Kenapa? Ketika kita bicara U20 2025, artinya pemain yang U17 hari ini akan bermain. Nah, kalau ada U17, yang main siapa? Nah, inilah kenapa berkesinambungan ini yang kadang-kadang kita gagal. Ya. Nah, apalagi tadi saya bilang generasi emas sepak bola Indonesia ini lagi ada. Nah, jangan sampai ya mereka tidak ikut, para generasi emas ini ikut berlatih. Nah, kalau ini kita bisa contoh, Coach Indra kemarin di tim Asian Games, ada juga pemain-pemain SEA Games, pemain-pemain senior, ada juga pemain yang potensi juga untuk U20, mereka dikombinasikan. Nah, ini kan berarti ada apa? Yang namanya transfer knowledge, transfers namanya capability, kemampuan. Nah, ini kan kalau kita lakukan berarti ada kesinambungan, ya. Kalau kita berlatih sama yang kurang bagus, ya kita akan turun. Cuma kalau berlatih sama senior, bagus. Makanya ketika kita dorong liga itu mesti ada U23 di Liga 1, U21 di Liga 2, tidak lain untuk percepatan daripada tadi transfer of knowledge, gitu. Pak, terakhir Pak, Piala Dunia U17 tidak pernah. Itu sesuatu yang akan menjadi wajah kita sebetulnya. PSSI menyiapkannya gimana? Kalau apakah belajar dari Qatar kemarin atau akan ada hal yang berbeda? Kita punya pengalaman di Asian Games. Kemarin kita juga sebagai bangsa kita sudah melenggarakan G20 ASEAN Summit. Ya, saya rasa bangsa kita punya kapabilitas. Ya, U17 saya yakini kita bisa. Cuman kalau tuan rumah Piala Dunia, kita perlu belajar. Ya, kemarin kita di cabang bola basket kita juga jadi host Piala Dunia untuk kejuaraan basket dan terbaik dibandingin Manila dan Jepang. Ya, jadi bisa. Ya, dan tentu kita tidak mau jumawa U17 ini yang akan dilakukan di 4 kota, Surabaya, Bandung, Jakarta dan Solo, ya 4 provinsi tentunya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ini juga kita harus pastikan menjadi panggung dunia, kita harus sukseskan. Tetapi saat bersamaan juga kita berharap tim U17 kita juga benar-benar bisa berprestasi, paling tidak lolos grup. Tetapi kan draw-nya baru nanti malam, ya kita coba lihat. Tapi kita di pot 1 lumayan lah, ya kita lihat hasilnya nanti. Mohon dukungan. Pak, untuk Jakarta Bandung kali ini Pak, ada kereta cepat, apakah itu akan didorong ke arah sana? Maksudnya itu sesuatu yang membanggakan buat Indonesia. Ya memang salah satunya kenapa kita menempatkan 2 grup di Jakarta dan Bandung itu ada fasilitas kereta cepat, ya dapat digunakan, tidak pakai pesawat terbang. Jadi mobilitasnya sangat cepat. Jadi para pemain nanti ke Jakarta Bandung cuma waktu sejam, cepat. Nanti tinggal naik bis, gitu. Jadi logistik juga kita sudah perhitungkan. Oke, terima kasih Pak Erik atas jawabannya. Oke, Sobat WK dan Tribuners, sampai jumpa lagi pada narasumber berikutnya.